syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Di kesempatan kemarin kita menyebutkan tentang orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yang jalan hidup mereka kita minta kepada Allah agar jadi jalan hidup kita juga, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, bahwasanya 4 golongan itu adalah para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur di dalam beragama, kemudian yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Orang itu enggak mati syahid kecuali kalau dia berjuang, ya. Karena yang mati ini maksudnya mati syahid di sini adalah syahid akhirat. Karena syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu misalnya orang yang mati karena tertimpa bangunan atau terkena longsor, ya, tertimbun, itu mati syahid dunia. Atau mati tenggelam, atau orang yang mati karena penyakit taun, atau wanita yang melahirkan kemudian meninggal, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud syahid di sini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, ya, demi menegakkan agama Allah, kemudian ia wafat. Itu yang dimaksud syahid di sini. Sehingga jalan hidup orang-orang yang kita minta Allah agar jadikan jalan hidup kita seperti mereka adalah jalan hidupnya para pejuang, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man lam yaghzu wa lam yatahadath nafsahu ay yaghzu mata ala syu'bati minan nifaq." Siapa yang belum pernah berjuang, ya. Siapa yang belum pernah berjuang atau belum ada keinginan di dalam hatinya untuk berjuang juga pernah, ya, atau belum ada keinginan, tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk berjuang dalam rangka membela agama Allah, kalau dia mati, mata syu'batu minan nifaq, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Walidillah. Munafik atau nifaq itu ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya diantaranya Nabi menyebutkan orang munafik itu apabila hadatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari, wa idza tuminal khana, apabila diberi amanat dia khianat. Itu cabang-cabang munafik. Dan cabangnya banyak, dan dari sekian cabang kemunafikan adalah seseorang tidak pernah berjuang atau tidak pernah ada keinginan di dalam hatinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kondisi kita, ya, sekurang-kurangnya ada keinginan untuk berjuang. Ya, dalam kondisi Palestina seperti ini, ya, maka harus ada keinginan untuk ikut berjuang itu. Meskipun kita kenyataannya tetap ada di Indonesia, ya, karena satu dan lain hal kita nggak bisa berangkat, nggak bisa memanggul senjata, nggak bisa langsung menunjukkan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di sana melawan orang-orang kafir, maka sekurang-kurangnya keinginan itu ada. Jadi kalau keinginan saja nggak ada, gimana? Kita nggak bisa membantu, kita tidak bisa berjuang untuk mereka, keinginan pun nggak ada. Subhanallah, ya. Makanya sekurang-kurangnya keinginan pun harus ada. Sekurang-kurangnya keinginan untuk berjuang. Dan ini adalah jalan hidup orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kita minta agar jadikan jalan hidup kita, ya. Berjuang sampai kemudian mati syahid. Mati syahid itu, hadirin rahimakumullah, adalah kehidupan yang kematian yang amat sangat diinginkan oleh para sahabat, ya. Sehingga para sahabat menginginkan syahid karena mereka mengetahui tentang keutamaan dan keagungan mati syahid ini.
Kita lihat apa yang terjadi pada Khalid bin Walid. Dia melewati 70 sekian peperangan. 70 sekian peperangan. Jadi saking banyaknya peperangan yang ia lewati, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia wafat di atas pembaringannya. Padahal di dalam tubuhnya ada sekian puluh bekas-bekas luka dalam peperangan. Bekas sayatan, bekas bacokan, ya. Bekas luka-luka pedang. Karena banyaknya peperangan yang ia lewati, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia wafat di atas pembaringannya. Maka kemudian ia menangis dan mengatakan, "Aku telah melewati banyak peperangan, tetapi kematianku seperti ini." Dia menganggap bahwa kematian di atas ranjang itu kematian yang tidak sepantasnya ia rasakan. Dia berharap agar matinya itu di medan perang, gitu. Ya. Dia berharap matinya itu di medan perang, mati syahid. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain terhadap Khalid bin Walid. Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, lalu kalau kemudian ia wafat di atas pembaringannya, ya, siapa yang minta kepada Allah dengan jujur mati syahid, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat syahid kendati pun ia wafat di atas pembaringannya. Jadi betapa tinggi nilai mati syahid ini sehingga diminta oleh para sahabat. Dan para sahabat itu menganggap bahwa kematian di atas ranjang itu bukan kematian para lelaki. Kemudian yang keempat, wassalihin, ya, jalan hidup orang-orang yang kita minta kepada Allah agar jalan hidup mereka menjadi jalan hidup kita adalah jalan hidupnya orang-orang soleh. Kalau ditanya siapa orang soleh itu, Pak? Siapa itu orang soleh? Di kita, ya, kalau di kita mah orang baru sholat saja dibilang orang soleh. Baru sholat aja, ya, baru menjaga sholat saja disebut orang soleh. Apakah cukup? Tidak cukup. Karena kalau sekedar sholat, Nabi mengatakan ada orang yang 60 tahun sholat dan Allah tidak menerima sholat mereka. Kalau sekedar sholat, Nabi mengatakan ada orang sholat 60 tahun dan Allah tidak menerima sholatnya. Subhanallah. Kenapa? Lalu kemudian Nabi menyebutkan sebabnya adalah ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Dia sholat seperti mematuk-matuk cepat gitu, rukunya cepat, sujudnya cepat. Kalau sekedar sholat, Al-Quran juga mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Artinya di antara orang-orang yang sholat ada orang-orang yang celaka juga, ya, yaitu orang-orang yang sholat sih sholat tapi di akhir waktu. Oleh sebab itu pengetahuan kita tentang sholat itu harus lebih, bukan hanya sekedar sholat. Jangan sampai kita baru sholat aja udah merasa ini saya ini orang soleh, ya, merasa berhak dengan surga. Lalu kalau begitu, yang bagaimana orang yang soleh itu? Al-Quran menyebut banyak tentang sifat-sifat mereka. Jadi tentang orang-orang yang soleh, Al-Quran berbicara banyak. Ciri-cirinya tidak hanya di satu surat, tidak di 1-2 ayat, banyak sekali. Ciri-cirinya tersebar di dalam Al-Quran. Umpamanya disebutkan di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama di surat Al-Furqan disebutkan mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, enggak sombong, enggak petantang-petenteng, enggak merasa diri paling ini paling itu. Yamshuna 'alal ardi hauna, rendah hati, ya. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia kalau diucapkan dengan ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, ya, hinaan, caci maki seperti itu, ia sama sekali tidak membalas. Bahkan salama, ia mengatakan salam, benar. Dia tidak membalas kecuali dengan ucapan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan. Dan ini enggak mudah. Orang dicaci maki, dicerca, dikata-katai buruk, tetapi balasannya ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan
keselamatan, ya. Qalu salama. Kemudian ciri berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, menjaga salat tahajud, ya. Bahkan bukan hanya sekedar tahajud, di ayatnya disebutkan yabitun, berarti bermalam, sebagian besar malamnya digunakan untuk ruku dan sujud, ya. Dengan sujud dan berdiri maksudnya salat, menjaga qiyamul lail, ya, menjaga tahajud, di antara tanda orang saleh. Kemudian yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam, ia mengatakan Tuhanku jagalah aku dari neraka jahannam, inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. Jadi dari sekian banyak ciri orang-orang saleh itu, orang saleh itu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, ya. Takut dengan neraka jahanam, maka kemudian ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam itu. Dan dia mengatakan inna adzabaha kana ghurama, sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal, saat mustaqarra wa muqama, seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman. Kemudian ciri berikutnya, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, kalau menyedekahkan atau menginfakkan hartanya enggak boros, brok-brokan gitu, habis-habisan, dengan mengatakan ini kan sedekah, ini kan infak, kan. Lalu kemudian habis-habisan. Dan tidak juga kebalikannya, tidak kikir, susah sekali, kan. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan, ya. Kemudian mereka la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak melakukan kesyirikan, wa la yaqtulu nafsan allati haramallahu illa bil haqq, tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kemudian Allah katakan juga wala yaznun, dan tidak berzina, ya, tidak berzina. Walladzina la yashhaduna zur, mereka juga tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza maru billahi maru kirama, apabila melewati orang-orang, ya, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, apabila diberi peringatan mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini baru sebagian, ya, baru sebagian tanda yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya. Disebutkan di surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Dan di surat-surat yang lain juga banyak. Umpamanya disebutkan di surat Ali Imran, Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh, dan seterusnya, ya. Atau di surat yang lain Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, apabila diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia ia tidak mengikutinya, bahkan sebaliknya dia berpaling, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, itu semua adalah tanda orang-orang yang soleh, ya. Jadi tanda kesolehan itu banyak, hadirin, tidak hanya satu atau dua, apalagi cuma sekedar sholat saja, ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa kalau udah sholat adalah beres urusan, dia soleh, gitu. Belum, ya. Di sini disebutkan banyak. Nah, inilah orang-orang soleh yang jalan hidup mereka kita minta kepada Allah agar menjadi jalan hidup kita. Kita minta kepada Allah agar kita juga di atas jalan kesolehan, gitu. Saya ingin melanjutkan sedikit, ya. Setelah ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan jalan hidupnya orang-orang yang
sesat. Jalan hidup orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai di sini? Orang Yahudi. Kita minta kepada Allah agar hidup kita tidak seperti orang Yahudi, agar jalan hidup kita jangan seperti jalan hidup Yahudi. Emang seperti apa Yahudi? Ya, nah maka di antara hal yang harus kita ketahui ya di dalam agama adalah mengetahui sifat orang-orang Yahudi. Sifat orang-orang Yahudi agar jangan sampai kehidupan kita seperti mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Karena kalau kehidupan kita seperti orang-orang Yahudi, maka dimurkai juga kita ya. Sebelumnya kita semua tahu tentang orang-orang Yahudi. Yahudi itu adalah Bani Israel ya. Israel itu Nabi Ya'qub alaihissalam ya. Semuanya dimulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya dua anak ya, yang paling terkenalnya ya, meskipun bukan cuma dua anak ya, dalam sirah Anbiya, sirah para nabi, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim itu anaknya bukan dua tapi berapa Pak? 12 ya, karena istrinya bukan dua tapi 4, tapi yang terkenalnya dua, Sarah dan Hajar. Dan anak yang paling terkenal adalah Ishak dan Ismail. Ishak anak Nabi Ibrahim dari Sarah, kemudian Ismail anak Nabi Ibrahim dari istrinya bernama Hajar, kan gitu Pak ya. Nabi Ibrahim yang terkenalnya punya dua anak, punya dua istri, Sarah dan Hajar. Dari Hajar punya anak Nabi Ismail yang kemudian dibawa ke Mekah. Dari Sarah punya anak Ishak, beliau menetap di Syam ya, di Palestina. Lalu kemudian Ishak ini punya anak, di antara anaknya adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub kemudian punya anak 12, di antara anaknya itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebagaimana kita tahu kisahnya ya, Nabi Yusuf itu dicemburui oleh saudara-saudaranya yang 10, karena kalau yang satu Binyamin ya soleh lah gitu, baik kepada Nabi Yusuf yang masih kecil saat itu. Sampai kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini membuat tipu daya, membuat makar untuk mencelakakan Nabi Yusuf, karena cemburunya mereka kepada Yusuf, karena mereka melihat Nabi Ya'qub itu kelihatan lebih sayang kepada Nabi Yusuf ketimbang kepada mereka. Maka kemudian mereka berkeinginan melenyapkan Nabi Yusuf. Dibuatlah cara gimana supaya Nabi Yusuf ini binasa. Sampai kemudian akhirnya mereka sepakat melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur ya. Lalu kemudian mereka pulang pura-pura menangis, pura-pura baju Yusuf, mereka mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf itu dimakan serigala ya kan. Lalu kemudian diperlihatkan bajunya Nabi Yusuf yang ada darahnya, padahal itu darah domba yang mereka tetesi gitu ya. Bajunya dirobek-robek, lalu kemudian diperciki darah domba yang mereka buat. Mereka berbohong kepada Nabi Ya'qub, sementara Nabi Yusuf sendiri dilemparkan ke dalam sumur. Lalu kemudian lewatlah kafilah dagang, Nabi Yusuf diangkat dari sumur, lalu kemudian dijual di pasar budak, dibeli oleh penguasa Mesir, lalu kemudian hidup bersama mereka ya. Sampai kemudian terjadi fitnah di mana istrinya penguasa Mesir ini tertarik dengan Yusuf dan mengajaknya untuk berbuat zina, tapi Yusuf menolak. Sampai kemudian akhirnya istri raja atau istri penguasa Mesir ini, istri Al-Aziz ini merasa malu ya. Lalu kemudian ya sebagaimana kisahnya disebutkan dalam surat Yusuf, ia mendatangkan teman-temannya sesama para pembesar ya di Mesir, istri-istri para pembesar Mesir diundang untuk melihat Yusuf, bagaimana gantengnya Nabi Yusuf, sampai kemudian ia tertarik kan gitu ya. Singkat cerita, ia dipenjara, lalu kemudian dikeluarkan dan dia bisa mentakwil mimpinya raja ya, sampai kemudian akhirnya dia menjadi bendahara kerajaan Mesir. Nah, dari sinilah kemudian Nabi Yusuf mendatangkan keluarganya ya, dengan berbagai macam drama itu sebelumnya ya. Ya singkat cerita bahwasanya Nabi Yusuf
membawa ayahnya yaitu Nabi Yakub yang disebut dengan Israel, ya, membawa ayahnya dengan keluarganya, dengan anak-anaknya yang dulu mencelakainya, diundang ke Mesir. Akhirnya mereka hidup di Mesir. Nah, nanti kemudian inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani itu artinya keturunan, Israel itu jadi Israel itu Nabi Yakub. Disebut Israel karena ketika dia menjauhkan diri dari ayahnya yaitu Nabi Ishak, dia melakukan perjalanannya di malam hari. Dia menjauhkan diri dari keluarganya, keluarga besarnya Nabi Yakub ini, karena dia punya saudara, saya lupa namanya, yang rupanya itu lebih ganteng, ya, lebih bagus ketimbang Yakub, sehingga Nabi Yakub ini sering diolok-olok oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian Nabi Yakub memutuskan untuk meninggalkan keluarga besarnya, ya. Hadirin rahimakumullah, Bani Israel akhirnya tinggal di Mesir sekian tahun, sekian lama, sampai kemudian di antara keturunannya adalah Nabi Musa. Ya, kisahnya kita tahu di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Dalam surat Al-Qasas di antaranya ceritanya lengkap bagaimana ia sejak dimasukkan oleh ibunya ke dalam keranjang bayi, lalu kemudian ia di bawah hanyut sungai, lalu kemudian keranjang bayinya ini masuk ke tempat pemandiannya istri Fir'aun, lalu kemudian ia diurus oleh keluarga Fir'aun. Setelah besar, ia kemudian setelah besar Nabi Musa ini suatu hari dia keluar kota. Di dalam kota ada orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu penduduk Mesir, orang Kipti, sukunya Fir'aun. Lalu yang Bani Israel ini minta bantuan kepada Nabi Musa untuk menolongnya. Lalu kemudian Nabi Musa memberikan bantuan, ia memukul orang Kipti ini dengan satu pukulan dan langsung mati. Ya. Fenomena ini, dan dia ingin membela Bani Israel, sehingga kemudian ketika tadi Bani Israel meminta bantuan kepadanya, maka dia tidak menunda-nunda, dia memberikan bantuan, ia pukul ke orang Kipti sampai kemudian wafat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini membuat Fir'aun marah, maka kemudian Nabi Musa untuk menyelamatkan diri dia lari, ya, dia meninggalkan Mesir, lalu kemudian di sebuah wilayah namanya Madian, ia berjumpa dengan anaknya Nabi Syuaib, kemudian ia dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib, lalu kemudian setelah sekian lama pulang lagi ke Mesir, tapi di dalam perjalanan ia mendapatkan wahyu, maka kemudian ia berdakwah kepada Firaun, diperlihatkan berbagai macam mukjizat kepada Firaun, tapi Firaun menolak, maka kemudian ia membawa lari Bani Israel ke Palestina, ya. Nah, sifat-sifat Bani Israel atau sifat orang-orang Yahudi ini mulai nampak nih, ya, mulai nampak. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi atau Bani Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun, agar kehidupan mereka lebih baik, ya. Maka kemudian mereka mengikuti Nabi Musa. Ketika mereka dikejar oleh Nabi Musa, mentok di hadapan mereka laut. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi Musa? Mereka mencaci maki Nabi Musa dan mengatakan bahwa kamu ini bikin kita sengsara aja, katanya. Kamu ini bikin kita celaka di depan laut, di belakang Fir'aun. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Musa itu membawa mereka melarikan diri Fir'aun itu untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari kesengsaraan hidup. Tapi mereka begitu balas jasanya kepada Nabi Musa, memarahi Nabi Musa, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, itu di belakang ada pasukan, sebentar lagi akan mendapati kita. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, karena bersamaku Allah yang akan berikanku petunjuk, ya.
Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa untuk memukul laut. Maka kemudian laut terbelah, ya terbelah dua. Lalu kemudian berjalanlah Bani Israel dengan Nabi Musa melewati laut itu yang sudah terbelah. Sampai ketika Bani Israel sampai ke daratan, sementara pasukan Fir'aun yang mengejarnya masih di lautan, tertutuplah kembali lautan itu dan binasalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini sampai ke daratan, lalu kemudian mereka melakukan perjalanan, mereka melihat orang-orang Kan'an yang sudah ada dahulu di Palestina. Jadi kalau orang-orang Yahudi mengatakan kami orang-orang yang mendapati pertama Palestina sehingga kami lebih berhak terhadap Palestina, itu bohong. Karena sebelum mereka datang di Palestina itu sudah ada bangsa Kan'an dan Yabis, sudah mendiaminya sejak lama gitu. Nah, ketika mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sampai di sana, lalu kemudian mereka mendapati orang-orang Kan'an menyembah berhala, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, bikin untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Coba bayangin. Bani Israel itu diberitahu oleh Nabi Musa bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah. Ya, lalu kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada mereka mukjizat, dan baru saja juga mereka melihat mukjizat yang besar, yaitu terbelahnya laut. Seharusnya kan dengan terbelahnya laut lalu kemudian mereka selamat, cukuplah membuat mereka percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah. Tapi coba kita lihat keingkaran mereka. Baru saja diselamatkan, lalu kemudian ada orang-orang musyrik, mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala agar mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Coba ya, kurang ajar sekali. Nah, inilah tabiat orang Yahudi yang akan terus terbawa sampai akhir zaman. Ya, mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Nabi Musa dan para nabi itu kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyeru kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan. Ini malah minta kepada nabinya untuk melakukan kesyirikan. Coba gimana ini? Minta kepada nabinya untuk dibuatkan sesuatu yang membuat mereka bisa melakukan kesyirikan. Maka dengan marah Nabi Musa mengatakan, kalian ini emang umat yang bodoh, kaum yang bodoh. Lalu kemudian lanjutkan lagi perjalanan. Ya. Di tengah perjalanan kata Nabi Musa, tunggu di sini. Saya mau menerima wahyu. Kalian bersama Harun. Maka berangkatlah Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Ya. Mereka bersama Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, ya, kaum yang terlaknat ini di bawah komando Samiri membuat patung anak sapi, ya, dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga kalau kena angin, kena hembusan angin, patung suara ini bisa bersuara, ya, bisa bersuara. Di tengah-tengah mereka sebenarnya ada Nabi Harun, tapi memang Nabi Harun itu orang yang lemah, tidak seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal orang yang sangat kuat, ya. Sementara Nabi Harun ini karakternya lembut gitu. Dia tidak bisa banyak membantah, sehingga dia nggak bisa berkutik, mengingatkan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Membuat patung anak sapi, lalu kemudian mereka menyembahnya. Maka ketika Nabi Musa turun, ya, Nabi Musa datang kepada mereka, melihat apa yang dilakukan oleh kaumnya, marah besar Nabi Musa. Saking marahnya, lauh yang di dalamnya tertulis Taurat dilemparkan sama dia. Lalu kemudian sampai-sampai ia menjambak jenggotnya Nabi Harun. Nabi Harun dijenggot, jenggotnya dijambak gitu, kepalanya dipegang, saking marahnya. Sampai kemudian Nabi Harun mengatakan, ya benar akhi, wahai anak ibuku, jangan kau lakukan ini, karena hanya akan membuat orang-orang yang fasik itu senang, ya. Hanya membuat orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa itu senang kita berantem gitu. Dengan dijambaknya
jenggot Nabi Harun. Sebagian ulama mengatakan tuh Nabi Harun juga berjenggot gitu. Jadi semua nabi itu berjenggot, Pak. Oleh sebab itu kalau ingin mengikuti para nabi, dipelihara jenggotnya, ya. Karena tidak ada satupun nabi kecuali mereka berjenggot, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi bilang, tipiskan kumis, biarkan jenggot. Gitu. Kita mengikuti sunnahnya para nabi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, marah besar sampai kemudian begitu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Setelah itu menghancurkan patung anak sapi itu. Nah, kita juga melihat bagaimana sifat mereka yang berkhianat kepada Nabi Musa. Enggak cukup gitu. Dulu mereka minta berhala, sekarang membuat berhala sendiri. Ya. Maka kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah dengan dosa syirik menyembah patung anak sapi. Apa tobatnya? Tobatnya bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bunuh diri sebagai bentuk tobat mereka. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bunuh diri sebagai pertaubatan atas dosa mereka yang besar, ya, yaitu melakukan kesyirikan. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Wahai kaumku, sungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri dengan syirik, dengan menjadikan atau dengan mengambil patung anak sapi itu sebagai sembahan. Fatubu ila rabbikum, maka bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini tobatnya begitu, bunuh diri, ya. Lalu kemudian bunuh diri sebagiannya. Lalu apakah keingkaran mereka, kemudian pengkhianatan mereka kepada Nabi Musa selesai? Enggak, ini baru permulaan ternyata. Ya, ini baru permulaan. Di dalam kisah perjalanannya ini juga ada kisah bagaimana terjadi kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, sehingga tidak bisa ditetapkan hukuman bagi pembunuh ini. Orang-orang bertanya siapa pembunuhnya, dan mereka kemudian mengadukan masalah ini kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa tentang apa yang harus dilakukan oleh Nabi Musa agar mengetahui siapa pembunuh dari orang ini, ya, orang yang dibunuh ini. Diperintahkanlah untuk menyembelih sapi, ya. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, mereka banyak bertanya, ya. Mereka mengatakan qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sebutkan, atau tanyakan kepada Rabbmu, berdoalah kepada Rabbmu, sapi yang dimaksud sapi yang kayak gimana. Lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada mereka sebagaimana yang Allah wahyukan kepadanya, bahwa sapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk disembelih itu, ya, untuk disembelih itu adalah sapi yang yang tidak tua dan tidak juga muda. Kemudian bagaimana warnanya? Disebutkan warnanya kuning. Terus apakah dia pernah dipakai membajak atau tidak? Disebutkan tidak pernah. Terus seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka susah sendiri. Coba kalau dari awal mereka ketika dikatakan kepada mereka sembelihlah sapi, lalu kemudian mereka menyembelih sapi apa saja, maka itu beres. Tapi mereka menunda-nunda dan banyak bertanya, ya, sapi itu kayak gimana? Gimana hakikatnya? Lalu kemudian disebutkan sapi yang tidak tua, tidak muda. Warnanya kayak gimana? Disebutkan warnanya yang kuning, keemasan. Berarti mereka harus milih lagi, kan? Ya, mereka harus milih, cari-cari, susah. Lalu kemudian lagi, apakah pernah dipakai bajak atau enggak? Dikatakan enggak pernah dipakai membajak. Lalu kemudian barulah mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya karena kesusahan yang mereka buat sendiri, ya, dan seterusnya. Dari beberapa kisah ini, sebenarnya kisahnya masih banyak, ya.
yang disebutkan dalam Al-Quran tentang perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel, dan insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Maka dari sedikit kisah ini bisa kita lihat bagaimana sifat buruknya orang-orang Yahudi ini, ya. Sifat buruknya orang-orang Yahudi, di mana mereka adalah para pembangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para pengkhianat terhadap nabi-nabi mereka. Bahkan mereka adalah para pembunuh terhadap nabi. Mereka banyak membunuh para nabi, ya, dikarenakan para nabi itu memerintahkan kepada mereka apa-apa yang mereka tidak inginkan, ya. Mereka itu kalau diutus kepada mereka nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka membunuhnya, waliyadzubillah. Maka pantaslah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk, atau Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan kepada kita kisah-kisah tentang orang-orang Yahudi, lalu kemudian menyebutkan sifat-sifat buruk mereka agar kita tidak mengikuti mereka, ya. Sementara ini saja yang saya sampaikan, hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.